Hanya dalam 27 langkah, Fabiano Caruana menghancurkan Nimzo Indian Defense yang dimainkan oleh Gregorio Oparin. Game ini terjadi pada kejuaraan nasional Amerika Serikat tahun 2025 ini. Caruana memulai permainan dengan D4 mengontrol petak center, lalu Oparin menggunakan pendekatan hipermodern kuda F6 mengontrol center dengan menggunakan perwira. Setelahnya C4, kemudian E6, persiapan Nimzo Indian. Caruana mengimbangkan kuda C3, mengizinkan gajah B4, sehingga Nimzo Indian Defense resmi terjadi di atas papan. Dari posisi ini, Caruana memilih varian Mentri C2, varian klasikal. Lalu Oparin mendorong D5. Setelah itu, Caruana usir gajah dan gajah makan kuda, pion makan gajah, kemudian C6. Lalu Caruana mengeluarkan kuda F3, direspon dengan B6, persiapan penyimbangan gajah. Setelah itu, gajah pining kuda dan Oparin mengusir gajah. Maka gajah mundur H4, lalu kuda B ke petak D7. Setelah itu, E3 membuka ruang bagi gajah petak terang untuk berkembang. Di posisi ini, Gregorio Oparin kemudian rokade mengamankan rajanya. Pada posisi inilah, Fabiano Caruana dengan berani mendorong G4. Dengan langkah ini, Fabiano Caruana langsung berencana membuka lajur G, membuat hitam berada pada posisi yang sangat berbahaya. Gregorio Oparin yang menterinya terkena pin, kemudian menghindarkannya ke petak E8. Selanjutnya, Caruana lanjut mendorong G5. Oparin memukul pion, ancam gajah, lalu kuda makan pion. Kemudian, Oparin coba untuk menyerang lewat center. Dorongan pion E5 dia mainkan. Di posisi ini, Fabiano Caruana memilih menukar pion C dengan pion D. Setelah pion makan pion, maka gajah pining kuda. Kondisi yang cukup mengkhawatirkan bagi hitam. Selanjutnya Oparin mendorong E4. Dan di posisi ini, Caruana menempatkan bentengnya pada lajur G. Benteng siap untuk menerkam. Oparin kemudian mengimbangkan gajah pada posisi fianchetto, namun gajah ini terhalang oleh pionnya sendiri. Posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kemudian, Caruana menarik mundur kudanya ke petak H3, ancaman memukul kuda. Apabila hitam merespon dengan langkah tidak benar, misalnya coba untuk aktifkan benteng, maka gajah makan kuda dan putih menang satu perwira. Pion tidak bisa makan gajah. Apabila kuda makan gajah, maka gajah makan mentri, dan putih akan menang dengan begitu mudahnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kombinasi, Oparin menarik mundur kudanya ke petak H7, dan selanjutnya mentri E2, bersiap untuk menyeberang ke sayap raja. Dari posisi ini, Oparin mencoba untuk memainkan serangan balik. Mentri ke petak C8, selain mengancam pion juga menghindari pining dari gajah. Caruana kemudian merespon dengan Raja D2. Dan di posisi ini, Gregorio Oparin memainkan langkah kuda ke petak C5, mengorbankan kudanya untuk menyerang kuda putih. Di posisi ini, Fabiano Caruana rupanya menerima kuda, membiarkan Oparin untuk makan kudanya sekaligus menyerang gajah. Tetapi Caruana punya balasan, mentri H5.
Selanjutnya, Oparin mendorong G6 mengusir menteri. Namun, karena pion sedang terkena pin oleh benteng, Fabiano Caruana mengabaikan serangan pada menteri. Di posisi ini, Caruana mendorong C6, membuat gajah hitam harus mundur. Selanjutnya, Fabiano Caruana memainkan langkah brilian. Silakan pause sejenak dan temukan langkah brilian itu. Kalau kalian berhasil menemukan langkah benteng makan pion, maka selamat. Inilah langkah brilian dari Fabiano Caruana. Apabila raja sembunyi, maka gajah F6, skakmat. Oleh karena itu, dengan terpaksa, Grigori Oparin memukul benteng. Namun selanjutnya Caruana memukul pion, skak. Raja terpaksa sembunyi di petak H8. Setelah itu, benteng G1. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Di posisi ini, Grigori Oparin dengan sangat berat hati mengembalikan keunggulan materialnya. Terpaksa, dia mengorbankan gajah. Setelah itu, benteng makan gajah. Kemudian Oparin mencoba untuk menjaga pertahanan. Apabila menteri makan benteng, maka menteri juga makan benteng. Dan posisi ini belum berakhir dengan skakmat. Oleh karena itu, Fabiano Caruana tidak tergesa-gesa. Di posisi ini, Caruana menemukan langkah gajah G3. Sampai pada posisi ini, Grigori Oparin akhirnya memutuskan untuk menyerah. Ancaman selanjutnya skakmat pada petak E4. Apabila di posisi ini, benteng E7 misalnya mencoba untuk menghalangi, maka gajah tetap menyerang. Setelah benteng makan gajah, menteri G7, dan skakmat. Langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah mencegah terjadinya skakmat dengan menteri makan gajah. Apabila menteri makan benteng, maka gajah tetap di petak E5, skak. Setelah benteng F6, menteri makan menteri. Hitam akan disiksa hingga akhir.